Kamu ngapain nggak? Harus social distancing. Physical distancing. Physical distancing. Nah, Gitu. Jadi berapa tadi udah tepat? 1 meter? kayaknya sih gitu. Oke. Halo sahabat Edunitas, ketemu sama aku lagi, Intania Nuraida. Dan aku Hilmi Ali. Kita ketemu lagi di konten Edu Info. Sebelum kita masuk mau bahas topik apa, mau dijelasin dulu dong Kak, kenapa kita pakai masker dan juga apa ini namanya? Face shield. Oh iya. Ini pelindung Wajah. Ya enggak, soalnya coronavirus makin meningkat ya. Ini kita juga harus social dan physical distancing nih. Kita melihat pandemi corona ini semakin tinggi tingkat penyebarannya, maka kita dianjurkan untuk lebih menjaga diri, lebih safety. Ya, buat sahabat-sahabat identitas juga, kalau misalkan keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker, dan untuk yang punya face shield juga harus dipakai gitu ya. Dan juga physical distancing. Ya, physical distancing. Kita mau ngebahas topik tentang apa nih? Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas topik tentang jenis-jenis masker. Nah, untuk pembahasan tentang jenis-jenis masker ini bakalan dibikin 2 part. Nah, ini untuk yang part pertama kita bakalan ngebahas tentang jenis masker dengan kode filter NRP. Oke, untuk yang pertama bakalan aku jelasin dulu. Di lingkungan kita itu banyak masker yang tersebar. Nah, ternyata setiap masker itu memiliki kode masing-masing. Salah satunya adalah kode NRP, yaitu kode yang dibuat berdasarkan kemampuan masker tersebut dalam menyaring udara dengan partikel padat ataupun cair dan juga partikel minyak. Ini menurut National Institute for Occupational Safety and Health atau NIOSH, kode filter pada masker itu dibagi menjadi 3, yaitu tadi ada kode filter N, ada kode filter R, dan juga ada kode filter P. Untuk kode filter N ini yaitu not resistant to oil atau tidak tahan terhadap partikel minyak. Jadi, masker dengan kode filter N ini hanya dapat digunakan di lingkungan atau atmosfer yang tidak mengandung partikel minyak. Seperti itu, Kak. Jadi, kalau dia digunakan di lingkungan yang ada partikel minyak, maka fungsi dari filter masker ini tidak akan bekerja dengan baik. Oh, berarti cuma cocok di tempat umum biasa ya, tanpa adanya partikel minyak ya? Iya, seperti itu. Untuk masker dengan kode filter N ini saat ini banyak digunakan oleh tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19 untuk mencegah penularan virus tersebut. Yang kedua ada kode R, yaitu oil resistant atau memiliki ketahanan sebagian terhadap partikel minyak. Dia dapat menahan partikel minyak, tetapi kemampuannya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu kuat dalam menahan partikel minyak. Biasanya masker ini digunakan pada area tempat pengisian bahan bakar kendaraan bermotor. Oh, seperti itu berarti harusnya pakai masker ya di sana ya? Harusnya pakai masker untuk mengurangi resiko masuknya partikel minyak. Oh, berarti itu masker R itu nggak bisa nahan buat coronavirus kan? Bisa dipakai juga kan? Sebenarnya bisa juga digunakan untuk menghindari penularan COVID-19 ini, tapi untuk masker R ini sulit didapatkan. Jadi produksinya tidak sebanyak masker N seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah masker dengan kode filter P, yaitu oil proof atau memiliki ketahanan yang cukup kuat atau sangat kuat terhadap partikel minyak dengan ketahanan yang cukup tinggi. Masker dengan kode filter P ini cocok digunakan di lingkungan atau atmosfer yang mengandung banyak partikel minyak. Seperti itu. Salah satunya masker ini dapat digunakan di area kabut asap, pembakaran batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Seperti itu. Sangat disarankan buat pakai masker jenis P ya? Jenis P. Biasanya kayak ada di pertambangan batu bara gitu-gitu. Oke, yang kedua, nah ini kan pada umumnya kita pernah lihat ya, ada masker yang dengan kode tadi kan seperti N, R, atau P. Kan kita pernah lihat ada kode dengan N95, ada kode dengan N99. Nah itu tuh ternyata itu tuh ada maksud tertentunya gitu. Dan ternyata itu ada artinya. Jadi untuk yang 95, masker itu bisa menyaring partikel udara yang masuk sebanyak 95%.
Gitu. Terus kemudian untuk yang 99, entah N99, R99 atau P99 itu bisa menyaring partikel udara sebanyak 99%. Nah, untuk yang 100, jadi ada 100 juga. Jadi 100 ini dia bukan berarti dia 100% partikel udara bisa keluar masuk gitu. Tapi 99,97% itu. Jadi bukan 100% ya. Karena mendekati 100 ya dibuletin jadi 100 gitu. Nah, perbedaannya itu kan kita bisa lihat tingkatnya ya, dari 95 sampai 99% ya. Itu bedanya itu terdapat di sirkulasi udaranya gitu. Jadi semakin tinggi tingkat persennya, sirkulasi udaranya itu semakin kecil gitu loh. Sehingga yang persennya semakin tinggi itu semakin mudah sulit bernafas gitu atau pengap di sini. Itu juga pasti akan mempengaruhi sirkulasi udaranya juga. Jadi semakin tinggi ya semakin pengap juga gitu, semakin kedap gitu ya. Jadi masker dengan kode filter NRP ini termasuk merupakan disposable air purifying respirator gitu ya, atau respirator dengan pemurni udara sekali pakai. Gitu. Jadi masker ini itu nggak bisa dipakai 2 kali. Jadi sekali pakai harus dibuang. Oh gitu. Gitu ya. Oke, yang kedua, setelah kita membahas tentang masker ini, aku akan membahas tentang ukuran coronavirus beserta ukuran partikel yang bisa masuk ke maskernya. Oke. Nah, yang kita ketahui, jadi coronavirus itu punya ukuran tertentu. Jadi ukuran coronavirus itu paling kecil itu 0,05 mikron atau mikrometer. Dengan ukuran terbesarnya juga ada. Ukuran terbesarnya itu 0,2 mikron atau mikrometer gitu. Kecil banget ternyata ya Kak ya. Iya. Jadi untuk kulit kita ini kan kenapa coronavirus itu sebenarnya nggak bisa masuk ke kulit kita gitu. Jadi maksudnya kulit kita tidak bisa masuk melalui pori-pori. Pori-pori, ya. Jadi kulit kita ini punya pori-pori dengan ukuran tertentu diameternya gitu. Jadi untuk kulit manusia itu ukurannya itu 20 nanometer atau 0,02 mikrometer atau mikron. Oh, jadi pori-pori ini kulit kita lebih kecil dibandingkan dengan ukuran coronavirus. Iya, kalau coronavirus kan 0,05 paling kecil. Kalau kulit kita kan 0,02 jadi nggak akan masuk. Okay. Untungnya gitu. Kalau bisa masuk, wah lebih bahaya lagi kita kalau keluar rumah gitu ya. Nah kan Kak nggak bisa, coronavirus itu nggak bisa masuk melalui pori-pori kulit kita. Terus kemungkinan penyebarannya itu masuk melalui apa? Nah, untuk penyebarannya itu bisa melalui saluran pernafasan, hidung, mulut. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya coronavirus kemudian bersin, kena orang yang positif ke orang yang negatif coronavirus gitu ya, kena tangannya, itu nggak langsung kena coronavirus gitu loh, nggak langsung positif. Tapi masalahnya adalah orang-orang tersebut yang mungkin di bagian kulitnya kena coronavirus, mungkin dia melakukan kegiatan tertentu, ya entah kayak ngelap ke muka atau kemana gitu yang bisa masuk ke dalam badan kita, itu pasti langsung positif coronavirus gitu. Oh gitu, jadi dropletnya tadi tuh bisa masuknya itu karena ya droplet ya. Iya, dia bisa melalui mulut, hidung dan juga mata. Betul gitu ya. Oke. Nah, makanya kenapa disarankan kita harus pakai masker. Tapi masalahnya masker ini gitu yang sudah kita jelaskan itu tidak menjamin bahwa masker itu bisa mencegah masuknya coronavirus gitu. Nah, jadi masker NRP yang sudah dijelaskan oleh Kak Intan ini untuk yang NR atau P95 sampai 100, semua itu punya filter tertentu yang partikel itu tidak semua bisa masuk ke masker. Nah, masker NRP ini pori-porinya itu maksimal bisa menahan partikel udara dengan ukuran diameternya itu 0,3 mikrometer. Sebentar. Hanya mampu menahan dengan maksimal ukuran 0,3 mikron. Padahal tadi Kak Hilmi jelasin kalau misalnya ukuran dari coronavirus itu ada yang paling kecil itu 0,05. 0,05. Jadi ada peluang untuk masuk. Gitu. Cuma bukan berarti ada corona yang dengan ukuran segitu bisa langsung masuk gitu mudah. Enggak. Kan karena ini kan banyak gitu ya bulat-bulat gitu ya. Nah, jadi kan bisa jadi dia tahu nempel doang atau langsung masuk gitu. Tapi yang pasti kemungkinan untuk tetap masuk itu ada. Walaupun kita pakai masker. Makanya harus pakai ini. Itu untuk masker NRP ya. Jadi kalau untuk masker kain hanya 10-60%. Kemampuannya dalam menahan partikel. Ya, partikel udara masuk. Itu masalahnya. Jadi
cukup rendah sebenarnya. Iya, rendah sih. Ya, dan kenapa? Karena filternya ini diameternya itu cuma sampai 3 mikron. Gede kan? Iya, gede banget. 3 mikron. Rata-rata itu sekitar 3 mikron atau 3 mikrometer. Kemudian untuk yang masker bedah, nah ini yang biasanya orang-orang pakai juga kan, yang biasanya beli ya. Itu 30 sampai 95% gitu ya. Untuk filternya itu diameternya itu 0,1 mikron. Oh, 0,1 mikron. Ya cukup ya, walaupun yang bagian ukuran coronavirus paling kecil tuh tetap bisa ada peluang masuk sebenarnya begitu. Tapi memang untuk sahabat-sahabat Enita itu sebenarnya tidak disarankan untuk membeli masker bedah. Ya. Karena dan kita juga disarankan untuk memakai masker kain sebenarnya. Karena masker bedah itu digunakan khusus untuk para medis maupun kedokteran. Karena mereka kan ada di garda depan ya, mereka yang menyembuhkan orang langsung gitu ya. Iya, berkontak langsung dengan orang-orang yang positif COVID-19. Iya, gitu. Oleh karena itu kita disarankan untuk tetap memakai masker kain. Nah, itu dia penjelasan dari aku mengenai kode 99, 95, dan 100 pada masker NRP ini beserta ukuran coronavirus dan kulitnya. Nah, itu dia sahabat Edunitas. Dari apa yang aku sampaikan dan juga dari apa yang Kak Hilmi sampaikan, kita dapat informasi ternyata masker yang kita gunakan itu tidak dapat 100% menahan partikel udara yang ada di lingkungan secara 100% gitu. Tapi tetap harus pakai masker karena itu juga memiliki persentase untuk menahan partikel udara atau partikel virus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, sahabat Edunitas, itu tadi informasi-informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita. Nah, untuk video selanjutnya kita masih bakalan tetap ngebahas dengan topik yang sama, yaitu tentang masker, karena masih banyak lagi penjelasan yang tentang masker yang harus kita kupas. Ya, betul. Ya, oke, buat sahabat-sahabat Edunitas, tetap stay di rumah. Memang stay di rumah itu adalah masker terbaik. Iya gitu. sih. Ya, buat sahabat-sahabat Edunitas juga yang menjalankan puasa, semoga puasanya tetap lancar, tetap berkah gitu ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat bekerja, dan harus tetap produktif. Betul. Nah, sahabat Edunitas, jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe channel ini. Ya, di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.